Umat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi. Pemberita firman dan pelayanan liturgi menyambut dengan penuh sukacita kehadiran saudara-saudara dalam ibadah hari Minggu ke-11 sesudah Pentakosta di GPIB Sion Jahap Tenggarong. Kiranya ibadah ini menjadi pertemuan dan ungkapan syukur kepada Tuhan dan kita diberkati olehnya. Pemberita firman dalam ibadah ini adalah Pendeta Dela Telembanua SSI Teol. Jemaat, mari berdiri untuk menyambut firman Tuhan yang hadir di tengah-tengah persekutuan kita. Bergemar dan gembira terus, terang Kristus tetap bercahaya di dalam derita kudus. Berbakti dengan bersedia, kita ikut cahaya terang, penuh bersyukur pada Dia yang oleh salibnya menang. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita tahbiskan ibadah kita pada saat ini dalam satu pengakuan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Surat Galatia pasal yang ke-5 ayatnya yang ke-13 yang menjadi nas pembimbing kita di minggu ke-11 pada saat ini menyatakan, saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Terimalah salam, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Ya Tuhan, siapakah yang boleh diam di dalam kemah-Mu? Dia yang berlaku tidak bercela dan melakukan yang adil. Ya Tuhan, siapakah yang boleh naik ke gunung kudus-Mu? Dia yang berkata jujur
Tuhan, mari berdoa secara berbalasan. Ya Tuhan yang penuh kasih, dalam kelemahan kami, inilah pengakuan kami kepadamu. Kasihanilah kami ya Allah, menurut kasih setiamu. Bersihkanlah kami seluruhnya dari kesalahan kami. Sebab kami sendiri sadar akan pelanggaran kami terhadap Engkau sajalah kami telah berdosa, supaya ternyata Engkau adil dalam keputusan-Mu. Bersihkanlah kami daripada dosa kami dengan hisop, maka kami menjadi tahir. Biarlah kami mendengar kegirangan dan sukacita. Sembunyikanlah wajah-Mu terhadap dosa kami. Jadikanlah hati kami tahir, ya Allah. Janganlah membuang kami dari hadapan-Mu. Bangkitkanlah kembali kepada kami kegirangan karena selamat yang daripada-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, dengarlah seruan kami. Amin. Sudilah ampuni kami, Tuhan. Walau kami disakiti, kepada setiap orang yang telah mengaku dosa dan bertobat, ingatlah firman Tuhan yang tertulis dalam kitab Yesaya pasal yang ke-44 ayatnya yang ke-22. Yesaya pasal 44 ayatnya yang ke-22 yang menyatakan, Aku telah menghapus segala dosa pemberontakanmu seperti kabut diterbangkan angin, dan segala dosamu seperti awan yang tertiup. Kembalilah kepadaku, sebab aku telah menebus engkau. Berdasarkan firman Tuhan ini, maka sebagai pelayan Yesus Kristus kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dosamu dihapuskan,
Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita berdiri untuk bersama-sama mendengarkan perintah hidup baru sebagaimana tertulis di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-8 ayatnya yang ke-34 sampai 36. Injil Yohanes pasal yang ke-8 ayatnya yang ke-34 sampai dengan ayatnya yang ke-36 yang menyatakan, kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa, dan hamba tidak tetap tinggal dalam rumah, tetapi anak tetap tinggal dalam rumah. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka." Sampai demikian jauh perintah hidup baru bagi kita semua. Roh Kudus nolong kita untuk mewujudkan kemuliaan Allah dalam seluruh hidup dan kesaksian kita di dunia. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, tiba saatnya kita akan membaca serta merenungkan kebenaran firman Tuhan pada saat ini. Namun sebelum kita membaca dan merenungkannya, marilah kita berdoa memohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Ya Tuhan, bukalah hati dan pikiran kami, serta terangilah dengan kuasa Roh-Mu yang kudus, agar ketika benih firman-Mu ditaburkan atas kami, benih itu dapat bertumbuh di tanah hati kami yang subur dan menghasilkan buah-buah kebaikan. Bersabdalah ya Tuhan, karena kami umat-Mu siap mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat, marilah kita berdiri untuk mendengar firman Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya, pujilah Tuhanmu selamanya. Haleluya, nyanyi dan soraklah, agungkan namanya. Pujilah Tuhanmu selamanya. Haleluya. Pelayanan firman Tuhan pada hari ini dari Kisah Para Rasul 5 ayat yang ke-12 sampai dengan 16 yang menyatakan, dan oleh rasul-rasul diadakan banyak tanda dan mujizat di antara orang banyak. Semua orang percaya selalu berkumpul di serambi Salomo dalam persekutuan yang erat. Orang-orang lain tidak ada yang berani menggabungkan diri kepada mereka, namun mereka sangat dihormati orang banyak. Dan makin lama makin bertambahlah jumlah orang yang percaya kepada Tuhan, baik laki-laki maupun perempuan. Bahkan mereka membawa orang-orang sakit keluar ke jalan raya dan membaringkannya di atas balai-balai dan tilam, supaya apabila Petrus lewat, setidak-tidaknya bayangannya mengenai salah seorang dari mereka. Dan juga orang banyak dari kota-kota di sekitar Yerusalem datang berduyun-duyun, serta membawa orang-orang yang sakit dan orang-orang yang diganggu roh jahat, dan mereka semua disembuhkan. Demikian pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, dan ucaplah syukur kepada Allah.
ada syukur dan kemuliaan Bapa, Putra, dan Roh Kudus, sampai kekal dan abadi. Salam sejahtera bagi kita semua, Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang saat ini berada di rumah masing-masing untuk melaksanakan peribadahan hari Minggu 8 Agustus 2021, Minggu ke-11 sesudah Pentakosta. Jemaat yang dikasihi Tuhan, adapun tema yang akan kita renungkan pada hari ini diberi judul Kemerdekaan adalah Anugerah Allah. Kalau kita berbicara soal merdeka atau kemerdekaan, tentunya menjadi suatu dambaan setiap orang dari segala bangsa. Bahkan kemerdekaan itu adalah merupakan hak asasi setiap manusia. Setiap orang harus mendapatkan kesempatan untuk hidup secara bebas, tidak terbelenggu, tidak terkungkung oleh apapun juga. Merdeka dalam Kamus Bahasa Indonesia dimengerti sebagai bebas dari perhambaan, bebas dari penjajahan, berdiri sendiri, tidak terkena atau terlepas dari tuntutan, tidak terikat, tidak tergantung pada orang lain. Sedangkan arti dari kemerdekaan sendiri adalah kebebasan, terbebas dari belenggu atau kungkungan apapun. Jemaat yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, seperti awal yang saya sampaikan bahwa adalah dambaan setiap orang untuk bebas dan merdeka. Kenapa? Karena orang akan dengan leluasa menjalani kehidupan dengan damai sejahtera dan penuh sukacita. Kalau dia terkungkung, kalau dia terikat dengan adanya sesuatu hal yang membuat dia tidak terbebas, tentu tidak akan ada damai sejahtera dan sukacita. Ya, contohnya sakit penyakit. Ya. Seringkali sakit penyakit membelenggu, membuat setiap orang tidak terbebas, membuat orang terkungkung. Pikiran menjadi stres, tekanan batin dengan menghadapi sakit penyakit yang kita rasakan setiap hari. Dan akhirnya banyak orang yang merasa tidak sukacita dan mengalami damai sejahtera dengan masalah kesehatan yang dialami oleh masing-masing kita. Bahkan juga bukan hanya soal kesehatan, soal ekonomi. Seringkali banyak orang yang tidak terbebas karena perekonomian di masa-masa, khususnya di masa-masa pandemi COVID-19 ini, semakin banyak orang hidup dalam kesulitan. Hidup dalam kungkungan dengan masalah keuangan yang tidak stabil, yang semakin merosot dan menurun. Sedangkan kebutuhan hidup, kebutuhan secara ekonomi semakin hari semakin melambung tinggi. Banyak orang yang di PHK, dirumahkan, bahkan tidak bekerja. Tentu mereka mengalami ketidakbebasan, keterkungkungan karena masalah-masalah kehidupan yang saat ini tengah mereka hadapi. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, seperti dalam pembacaan kita saat ini, teks bacaan kita digambarkan adanya orang-orang yang terbelenggu secara fisik dan mental karena sakit penyakit dan diganggu oleh roh jahat. Nah, coba Bapak Ibu membuka atau melihatnya pada ayatnya yang ke-16 dalam bacaan kita.
Dan juga orang banyak dari kota-kota di sekitar Yerusalem datang berduyun-duyun, serta membawa orang-orang yang sakit dan orang-orang yang diganggu roh jahat. Dan mereka semua disembuhkan. Alangkah sukacitanya, alangkah senangnya ketika kita sembuh dari sakit penyakit. Ketika masalah-masalah dalam hidup kita ada jalan keluar. Berarti kita terbebas dari sakit penyakit yang dialami, seperti dalam bacaan ini. Ketika mereka datang kepada para rasul-rasul pada saat itu, mereka menginginkan mendambakan suatu kesembuhan. Akhirnya mereka semua disembuhkan dari sakit penyakit, bahkan dari gangguan roh jahat pada saat itu. Terbebas mereka, Bapak Ibu Saudara, dari kungkungan belenggu sakit penyakit, bahkan roh jahat yang saat itu ada dalam kehidupan mereka. Itulah yang mau disampaikan di dalam pembacaan kita, bahwa memang orang hidup di dalam kungkungan, di dalam tekanan, penderitaan, keterikatan yang membelenggu tentunya tidak enak. Ya, sangat tidak enak. Apalagi kalau kita terbelenggu, terkungkung oleh masa lalu kita. Masa lalu yang kelam, masa lalu yang pekat, masa lalu yang suram dan gelap. Bagaimana caranya kita bisa terbebas dari masa lalu yang tidak baik? Kadang-kadang ada manusia yang seringkali tidak bisa keluar dari masa lalunya. Ya, sampai dengan saat ini masih mengingat-ingat kehidupan masa lalunya yang buruk, kelam, dan juga yang penuh dengan tantangan. Ya, tentunya dia bisa terbebas kalau dia menyerahkan kepada Tuhan. Dia bisa dibebaskan dari belenggu-belenggu kehidupan masa lalu yang kelam dan gelap ketika dia menyerahkan, ketika dia berpengharapan, ketika dia datang kepada Tuhan, sama seperti orang-orang yang berduyun-duyun datang kepada para rasul-rasul pada saat itu untuk meminta kesembuhan. Pada akhirnya mereka pulang mendapatkan kesembuhan. Mereka pada akhirnya dimerdekakan dari belenggu sakit penyakit yang saat itu tengah mereka alami. Bapak Ibu, saudara yang diberkati Tuhan, pertanyaan yang bagi kita, apakah kita saat ini merasa ada yang belum dimerdekakan dalam hidup kita? Apakah saat ini kita masih terkungkung oleh sesuatu hal yang mungkin masih menjadi pemikiran kita saat ini, yang masih menjadi pergumulan hidup kita pada saat ini, sehingga kita saat ini belum merasa terbebas dengan sungguh-sungguh dengan apa yang saat ini kita hadapi? Firman Tuhan mengatakan, marilah semua yang letih lesu dan berbeban berat, marilah datang kepadaku, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Jadi ini merupakan suatu ajakan Juru Selamat Yesus Kristus, bahwa segala apapun yang saat ini kita hadapi, yang masih mengkungkung kita, yang membuat kita merasa tidak merdeka, yang membuat kita merasa tidak terbebas, yang merasa terikat, yang membuat kita merasa cemas, khawatir, yang berlebihan, mari kita serahkan kepada Tuhan. Supaya ketika kita menyerahkan kepada Tuhan, kita akan mendapatkan kelegaan itu sendiri. Ketika kita datang kepada Tuhan, kita betul-betul dijamah, diperbaharui, dan disembuhkan oleh Tuhan, baik secara jasmani, bahkan juga rohani kita. Banyak orang yang hanya percaya kepada Tuhan, tetapi tidak menyerahkan atau mempercayakan seutuhnya segala pergumulan-pergumulannya kepada Tuhan. Kita hanya percaya, kita percaya bahwa Yesus ada, Yesus Tuhan dan penuh kuasa. Tetapi banyak orang hanya sekedar percaya, namun tidak mempercayakan sungguh-sungguh dan meletakkannya kepada Tuhan. Apa yang menjadi pergumulan, masalah, dan persoalan dalam hidup saat ini. Sehingga masih tetap kita itu terkungkung, kita masih tetap terbelenggu, kita masih tetap terikat oleh hal-hal yang bersifat dunia, oleh hal-hal yang bisa membuat kita mengalami stres dalam pikiran kita, perasaan kita. Akhirnya apa? Yang kita rasakan tidak ada damai sejahtera, tidak ada kedamaian, tidak ada sukacita. Karena kita masih dibayang-bayang oleh kehidupan-kehidupan yang mengkungkung diri kita sendiri. Jemaat yang dikasihi Tuhan, apa sebenarnya yang dipetik atau dipelajari melalui firman Tuhan dengan tema kemerdekaan itu adalah anugerah Allah.
Tuhan sudah memberikan kepada kita kebebasan, kemerdekaan. Kita sudah dimerdekakan dari kutuk dosa. Kita bukan budak dosa lagi, Bapak Ibu Saudara, karena Yesus Kristus telah berkorban dan menyerahkan dirinya untuk keselamatan kita. Nah, ketika kita sudah bebas dari belenggu dosa, apa yang harus kita lakukan sebagai orang percaya? Firman Tuhan katakan di dalam Galatia pasal 5 ayat 13, janganlah kamu pergunakan kemerdekaan itu untuk melakukan dosa lagi. Jadi kalau kita sudah bebas dari dosa atau belenggu dosa, jangan kita melakukan dosa lagi. Ya memang tidak mudah Bapak Ibu Saudara. Kadang-kadang di hari ini saja, satu hari kita jalani banyak dosa yang kita lakukan. Satu hari yang kita jalani dari pagi sampai malam, lewat kata kita mungkin, lewat perbuatan kita, tindakan kita sebagai kepada suami, istri, anak-anak, orang tua. Mungkin ada hal-hal yang menyakiti hati Tuhan. Mungkin kita menyakiti hati pasangan kita, menyakiti orang tua kita, menyakiti anak kita melalui tutur kata dan tindakan kita. Sehingga setiap hari, setiap jam, selalu ada dosa dan kesalahan yang kita perbuat. Nah bagaimana Ibu Pendeta? Kita mau atau bisa untuk hidup tidak melakukan dosa lagi. Tidak ada yang mustahil. Firman Tuhan katakan, datanglah kepada Tuhan, berpautlah kepada Tuhan. Jadilah pribadi yang benar dan hidup berkenan kepada Tuhan. Dekatkanlah diri kita kepada Tuhan. Berusahalah untuk membina hubungan pribadi dan akrab dengan Tuhan. Bergaul akrab dengan Tuhan seperti Nuh. Karena dia hidup bergaul dengan Tuhan, akrab, dekat sama Tuhan. Sehingga dia mampu untuk menolak segala hal-hal yang jahat, menentang segala hal yang jahat. Sehingga ia mendapat kasih karunia di mata Allah bersama dengan keluarganya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah. Di bulan Agustus ini pun, sebentar lagi kita juga akan merayakan hari ulang tahun Republik Indonesia. Tentunya kita juga masih diperhadapkan dengan COVID-19. Mungkin kita bertanya, Tuhan, kapan pandemi ini akan berakhir Tuhan? Kenapa belum terbebas juga kami dari pandemi COVID-19? Kenapa kami masih hidup terbelenggu, terikat dengan pandemi ini? Saudara-saudara, firman Tuhan katakan, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Ada cara Tuhan, karena Dia punya kuasa. Ada cara Tuhan memulihkan bangsa dan dunia ini dari pandemi COVID-19. Sama seperti yang dilakukan oleh para rasul kepada orang-orang sakit pada saat itu. Ketika sudah disembuhkan dan dipulihkan, mari kita semakin hidup lebih dekat kepada Tuhan. Semakin lebih dekat kepada Tuhan. Semua ini adalah wujud dari rancangan Tuhan supaya manusia dalam menghadapi pandemi ini semakin hari semakin mencari Tuhan. Semakin datang kepada Tuhan dan tidak melakukan dosa lagi seperti apa yang dilakukan orang-orang sejaman Nuh pada saat itu yang menyimpang dan sudah banyak berbuat kejahatan dan dosa. Berbaliklah, bertobatlah. Selagi masih ada kesempatan bagi kita Bapak Ibu Saudara, supaya dosa tidak akan pernah mengkungkung hidup kita dan tetap kita beroleh kasih di hadapan Tuhan. Selamat hari Minggu, tetap jaga kesehatan kita. Sayangi keluarga kita. Tetap jaga protokol kesehatan dengan baik untuk memutus mata rantai penyebaran COVID dari orang ke orang lainnya. Percayalah, Tuhan Yesus senantiasa ada beserta dan menolong kita. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Serahkan pada Tuhan seluruh jalanmu, kuatirmu semua ditanggung
tetap senantiasa percayalah teguh, tak mungkin kau binasa di pergumulanmu. Tuhanmu mengalihkan yang paling susah menjadi kebajikan di jalan hidupmu. Bersama seorang percaya di segala waktu dan tempat, marilah kita berdiri untuk bersama-sama mengucapkan dan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Dengan hati dan mulut masing-masing kita berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula di antara orang mati, naik ke sorga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita bersyafaat. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan atas kasih karunia-Mu yang senantiasa menyertai setiap langkah kehidupan kami, baik itu dalam suka maupun duka. Engkau adalah Allah yang setia dan tidak pernah meninggalkan buatan tangan-Mu. Kami mengucap syukur Tuhan atas persekutuan kami pada minggu hari ini. Meskipun kami beribadah di rumah kami masing-masing, namun kami percaya kehadiran Tuhan tetap memberkati kehidupan kami dan rumah tangga kami. Terima kasih ya Tuhan atas kebenaran firman-Mu yang telah menyapa kami pada hari ini, yang mengajarkan kami bahwa kemerdekaan itu adalah anugerah Allah. Mampukanlah kami Tuhan dalam segala pergumulan demi pergumulan yang kami hadapi, kiranya kami dimampukan untuk menyerahkan kepada Tuhan segala beban pergumulan yang masih mengikat, yang masih membelenggu kehidupan kami, yang membuat kami tidak mengalami damai dan sukacita. Kami mohon bebaskanlah kami Tuhan dari keterikatan, dari segala belenggu yang sampai dengan saat ini membuat kehidupan kami tidak tenteram. Belenggu karena sakit penyakit, bergumul soal masalah ekonomi, belenggu karena saat ini kami masih belum memiliki keturunan dalam rumah tangga, belenggu belum memiliki pekerjaan, belenggu belum mendapatkan pendamping hidup, belenggu dengan masalah-masalah pergumulan dalam rumah tangga, dalam masalah pendidikan dan studi, bahkan masih banyak belenggu-belenggu kehidupan yang masih mengikat kehidupan kami, yang membuat kami tidak terbebas dari segala apa yang saat ini tengah kami hadapi. Tuhan, tolonglah kami Tuhan. Kami ingin terbebas dari semuanya itu. Kami mohon hanya Engkau yang mampu menolong kami. Hanya Engkau yang sanggup membebaskan kami Tuhan dari semuanya itu. Biarlah lewat pembebasan yang daripada Tuhan, kami boleh mengalami kembali damai, sejahtera dan sukacita serta sejahtera. Kami mengucap syukur Tuhan buat firman-Mu pada hari ini. Teguhkan dan kuatkan iman kami, agar kami tetap selalu berpaut dan hanya berharap kepada Tuhan. Pada kesempatan di saat ini, kami mendukung di dalam doa ya Tuhan, khususnya pandemi COVID-19 yang masih mewabah di lingkungan sekitar kami, di tengah-tengah bangsa bahkan juga dunia ini. Hanya Engkau ya Tuhan yang sanggup dan mampu untuk memulihkan dunia ini dari pandemi COVID-19. Hanya Engkau Tuhan yang mampu untuk membebaskan setiap manusia saat ini yang bergumul dengan pandemi COVID-19 ya Bapa. Banyak korban jiwa yang meninggal karena virus COVID-19 ini ya Tuhan. Bahkan masih banyak orang yang ketakutan dan kecemasan melanda kehidupan kami sebagai manusia karena pandemi ini. Tuhan, tolonglah kami, berikanlah jalan keluar bagi kami, berkati para pemimpin kami, pemerintahan kami, berkati tenaga medis,
bahkan juga berkati relawan yang berjuang untuk menangani kesehatan khususnya pandemi COVID-19 ini. Biarlah kami percaya waktu Tuhan adalah yang terbaik. Tuhan yang akan memulihkan. Tuhan yang akan menyembuhkan setiap pasien COVID-19 yang saat ini terpapar di rumah, bahkan di rumah sakit. Lewat jamahan kasih Tuhan, mereka boleh mengalami kelepasan. Mereka boleh mengalami pemulihan yang sejati. Mungkin termasuk ada keluarga-keluarga kami yang saat ini sedang menghadapi pergumulan COVID-19. Tuhan tolong ulurkan tangan pengasihan Tuhan, menjamah dan juga melawat tubuh mereka, sehingga mereka boleh dipulihkan kembali. Kami berdoa juga ya Tuhan saat ini bagi jemaat atau persekutuan kami, baik itu dari anak-anak sampai orang tua lanjut usia. Tuhan berkati kami semua, keluarga besar GPB Jemaat Sion Jab Tenggarong. Biarlah Engkau senantiasa memberikan kesehatan, kekuatan bagi kami semua ya Tuhan, agar kami tetap ada dalam lindungan Tuhan, dijauhkan daripada pandemi COVID-19 ini Tuhan, yang semakin hari semakin mencekam dan merajalela. Bagi yang saat ini keluarga lepas keluarga, jemaat-Mu ada yang terpapar COVID-19, Tuhan tolong jamah dan pulihkan mereka kembali, sehingga mereka mulai mengalami sukacita yang datangnya daripada Tuhan, karena pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat atas kehidupan mereka. Kami mohon Tuhan, biarlah seluruh jemaat-Mu, bahkan seluruh masyarakat dapat mematuhi protokol kesehatan dengan baik, dengan penuh kedisiplinan, untuk memutus mata rantai penyebaran COVID dari orang ke orang lainnya. Terima kasih Bapa di surga, yang sakit Tuhan jamah dan sembuhkan, yang berduka Tuhan berikan kekuatan dan penghiburan, yang saat ini masih mengalami banyaknya masalah-masalah, tantangan hidup. Biarlah Engkau juga yang akan memberikan penghiburan, bahkan juga kekuatan iman, agar mereka tidak menyerah, tetap mereka menyerahkan kepada Tuhan, tidak putus asa. Mereka yakin dan percaya ada Tuhan yang selalu berkuasa untuk dapat menaklukkan, bahkan juga menjawab setiap pergumulan hidup kami. Terima kasih Bapa di surga, kami menyerahkan seluruh pelayanan kami, presbiter, bahkan pelayan dan pengurus Pelkat yang masih setia dalam pelayanan ibadah secara online. Biarlah kami tetap diberikan kesehatan, kekuatan, agar kami tetap dipelihara oleh Tuhan, dan kami tetap setia dalam pelayanan yang Tuhan percayakan kepada kami di masa-masa pandemi ini ya Bapa. Kuatkan dan teguhkan iman kami semua. Terima kasih Bapa di surga, kami menyerahkan pada saat ini untuk jemaat-Mu yang berulang tahun. Dalam minggu sepekan ini, baik ulang tahun kelahiran bahkan perkawinan, biarlah sukacita mereka boleh semakin bertambah dengan pertambahan usia yang Tuhan anugerahkan dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Seluruh kehidupan keluarga besar jemaat-Mu hanya kami serahkan kepadamu Tuhan. Biarlah Engkau selalu menguatkan mereka, dan juga mereka tetap setia kepadamu dalam ibadah secara online di rumah masing-masing. Terpujilah nama-Mu Tuhan yang tidak pernah menolak doa kami. Inilah doa dan permohonan kami Tuhan. Inilah syukur hati kami kepadamu. Besok kami akan memasuki minggu sepekan yang baru. Kami akan mengerjakan semua tugas dan tanggung jawab kami, baik sebagai ibu rumah tangga, sebagai kepala keluarga, sebagai anak-anak dalam pendidikan. Biarlah Engkau berkati setiap tugas dan peran kami. Biarlah kami boleh berjalan bersama dengan Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Dengarkanlah doa dan permohonan kami yang kami naikkan di dalam satu nama Tuhan Yesus, Sang Juru Selamat kami hidup, yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga yang telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
Jemaat Tuhan, mari mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Ingatlah pesan Alkitab di dalam 1 Tawarik 29 ayat 11a yang berbunyi, "Ya Tuhan, punyamulah kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyhuran dan keagungan. Ya, segala-galanya yang ada di langit dan di bumi." Tuhan memberkati persembahan saudara. Andai ku punya banyak lidah dan punya suara yang besar, akan ku gubah nada indah dan ku menyanyi bergemar, memuji kasih Allahku yang dicurahkan padaku. Janganlah diam, hai jiwaku, dan kau ragaku, bangunlah. Nyatakanlah kegemaranmu atas berkat anugerah, karena selama hidupku akan ku puji Allah. Jemaat, mari berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur. Mari berdoa. Bapa sumber berkat, ke hadapan-Mu kami persembahkan segala syukur dan puji. Kami mohon Engkau berkenan atas ungkapan syukur ini. Kiranya Engkau berkenan menguduskan dan memberkati persembahan ini, agar menjadi alat untuk menyatakan kebesaran-Mu. Jadikanlah persekutuan kami tempat di mana damai sejahtera-Mu mengalir dengan melimpah, dan perlengkapi kami sebagai alat di tangan-Mu menjadi berkat bagi kemuliaan nama-Mu. Dalam pengasihan-Mu, Putra Yesus, Juru Selamat dunia. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita tetap berdiri. Pulanglah dengan damai sejahtera Kristus, kembalilah ke dalam kehidupanmu sehari-hari, laksanakanlah firman Tuhan yang telah didengar, dan jadilah saksi Kristus dimanapun kita diutus. Allah sumber rahmat dan karunia, inginkan umatnya rukun dan tentram, hidup berdampingan dalam kasih, saling menopang dan saling memberi. Mari membangun tatanan masyarakat agar hidup rukun, damai, adil, benar. Mari satu kata, satu rasa, kita mewujudkan kasih yang benar. Kita bersehati satu suara, mari agungkan Allah yang akbar. Mari membangun tatanan masyarakat agar hidup rukun, damai, adil, benar.
Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin, haleluya. Amin, haleluya. Terpuji namamu. Amin, haleluya.